kasih kembali lagi di Hotman Paris Show. Obrolan kita masih panas nih pemirsa. Masih banyak sekali yang kita masih pengen klarifikasi dan diluruskan sama Pak Ustadz. Kasusnya sampai saat ini. Tadi kan sempat bilang bahwa 2014 udah mulai. Dan sekarang bergejolak lagi, naik lagi ke permukaan gitu, viral lagi. Sampai mana sebetulnya kalau proses hukumnya, Tat? Sekarang tinggal upaya gugatan perdata Bang Hotman, Mbak Mel. Ya. Itu sekarang udah jalan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang lagi. Yang kedua. Dengan materi ya kurang lebih sosok. Ya. Dan sangat kecil kasusnya. Oh gitu Bang? Cuma 12 orang, totalnya cuma 200 juta lebih. Nggak nyampe Bang. Iya, ditambah gugatan materialnya cuma 200 juta. Gugatan materialnya di bawah 200. Ya kira-kira begitu. Kenapa nggak didamaikan aja Pak kalau cuma segitu? Nah makanya berarti kan, kan ada sesuatu Bang. Ada yang emang pengen terus menerus Yusuf Mansur ini masalah, banyak masalah. Kenapa Pak? Bapak terlalu populer, seperti saya bungsu saya banyak Pak. Asik. Ya, seperti saya bungsu saya. Ada aja gitu ya Bang? Ya? Ada aja gitu ya? Ada aja, kalau Bapak bungsunya banyak Pak. Ya begini, saya kan juga punya salah banyak. Ya. Saya punya kekurangan banyak. Ya mungkin dengan cara ini Allah juga ngingetin saya kan untuk hati-hati ke depan. Itu aja sih. Saya sih lebih kepada konstruksi hukum dan legal standingnya. Begitu ini clear, nggak ada apa-apa ya sudah. Ya kita jalani. Nah ini gugatan perdata ini pertama kali sidang nanti tanggal 6 Januari. Ya. Dan kita nggak lari. Siap. Siap datang juga ya? Iya. Dan bukan sesuatu yang menakutkan juga kok. Oke. Ya kecuali kita emang bener nipu kan. Lakuin kesalahan ini. Sekarang kemampuan untuk bisnis dan segala macamnya juga semakin berkembang ya Tat? Iya kita punya pabrik air dari 2007 dengan izin Allah. 130 karyawan nggak pernah telat bayar. Gaji segala macam. Kita punya juga usaha-usaha yang lain dengan karyawan ya alhamdulillah lah. Dan pajak juga beres. Ini saya ngomong terbuka. Ngomong terbuka nih sama orang pajak. Kalau memang ada masalah pajak ya datang aja. Kita beresin. Saya ikut tes amnesti kemarin. Di Januari juga kita mau ikut lagi yang kedua. Artinya saya ini Ustadz. Kalau ketika berbisnisnya kita tunjukin lah. Tapi bila ada yang salah, ya namanya juga Ustadz. Ya sama-sama belajar ayo. Mana yang salahnya kita sama-sama benerin. Jadi sekarang volume perputaran bisnis Bapak udah berapa miliar nih sekarang ini? Boleh tahu nggak kira-kira? Perputarannya? Ya. Nilainya, turnovernya berapa miliar? Cukup lah untuk membeli pesantren, cukup untuk membeli rumah-rumah tahfiz. Ya, banyak lah. Gitu. Boleh tahu nggak apa? 1 triliun atau berapa? Wow. Kayaknya di Kopi Jo nih ngobrolnya. Maksud saya apakah Pak Ustadz sekarang Ustadz terkaya di Indonesia atau bagaimana? Ya bukan, doanya adalah yang paling banyak manfaatnya. 9.000 rumah tahfiz itu Bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Daerah mana itu Pak? Di mana-mana. Oh ya? Itu kita sampai ke Jepang, sampai ke Nigeria, sampai ke Sudan, Somalia. Kita kemarin saya baru visit ke Mesir, ada 6 rumah tahfiz kami di sana. Tat, ini boleh diklarifikasi, mohon maaf ya Tat ya. Ada pendapat Tat, nanti Ustadz boleh luruskan, kenapa seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ceramahnya Ustadz ini isinya selalu meminta jamaah, konon kabarnya untuk bersedekah. Tapi dengan cara quote unquote agak sedikit pushy atau memaksa. Nah ini pendapat di masyarakat ini sebenarnya seperti apa yang sebetulnya? Baik, sebelum saya jawab itu Bang, boleh nggak saya ngumumin ke pemirsa. Bila ada pemirsa yang merasa duitnya belum saya pulangin. Dia jangan kemana-mana deh, lapornya ke Kopi Joni aja. Asik kan saya ngomong kan? Terkumpul ketemu di situ. Nah gitu. Ngomong situ, ntar abang yang ngomong ke saya. Itu kalau saya emang kagak bayar laporin aja. Tapi syaratnya bener dong loh, jangan ngaku-ngaku doang. Kalau ngaku-ngaku doang bagaimana ceritanya? Kayak yang kedua nih bab sedekah. Saya ini dulu bosen jadi orang miskin. Bosan jadi orang miskin. Bosan jadi orang susah. Bosan jadi orang susah. Nggak enak banget jadi orang miskin. Nggak enak banget jadi orang miskin. Kayaknya semua deh. Iya bener lah. Semua juga. Sampai. Gimana lu diam aja dari tadi? Kan belum dikasih suruh nanya nih. Abis ini boleh nanya. Bosan jadi orang susah. Apa hubungannya tadi Tat? Silakan Tat. Saya kemudian dikenalkanlah dengan ilmu sedekah. Ilmu sedekah. Iya, dari mulai saya dagang es di terminal tuh. Sampai kemudian saya bisa beli salah satu klub bola di Eropa. Bapak beli klub bola di Eropa? Iya Bang. Yang mana tuh? Polandia Bang, tempat Egy main bola Bang. Egy Maulana Fikri. Egy Sujana bukan ya? Egy. Terus? Egy pemain bola Indonesia tuh yang main di Polandia. Itu Lesia Gdańsk. Nah kita sama dia. Sahamnya kecil tapi dulu di media Eropa ditulisnya adalah Indonesia Hello European, we are coming gitu loh.
Oke. Jadi saya pikir kan penonton bola kita banyak, yang fans Liverpool banyak, fans kemudian Real Madrid, Manchester United, Manchester City banyak. Tapi kenapa lu cuma jadi penonton doang? Sedangkan LeBron aja cuma satu pemain NBA basket bisa punya 2,5% saham di Liverpool. Nah waktu itu kita pukul teng gitu supaya kita kemudian masuk menjadi pemilik. Saya merindukan Bang suatu saat nanti kita menjadi pemenang Piala Eropa. Kan bingung kan? Kita Indonesia, tapi kok Piala Eropa kita yang menang? Iya, karena semua stadionnya milik orang Indonesia. Oke, jadi terus Bapak beli klub bola terus? Ya, beli bola. Apa yang terjadi? Ya, buat kemudian kita membawa anak-anak muda Indonesia melantai di sepak bola di Eropa. Dan suka nggak suka sekarang udah berhasil. Udah ada banyak yang kemudian main. Witan nyusul salah satunya, dan karpetnya udah terbuka. Bapak yang bawa? Iya, sebagai bagian lah, bukan saya pribadi lah. Ada Coach Indra di sana, ada Dusan. Akhirnya bisnis Bapak berhasil gimana caranya akhirnya? Nah, dari dari miskin terus? Iya. Jadi ketika saya dagang es nih tahun 99, saya turun naik keluar bis, turun. Dagang es ya? Es. Terus? Kemudian saya belajar tuh menyedekahkan 5 dari 70 kantong plastik. Ternyata bawa duitnya malah 55.000. Ketika saya hitung-hitung bener juga nih. 60 kantong, 70 kantong, 30.000. 5 kantong kali 10 kan balasan per puluhan. Kalau di Kristen tuh per puluhan. Ya kan per puluhan kan. Nah kalau kita kasih 5, sedangkan 5 itu harganya 500 perak, berarti 2.500. Nanti Allah balas 10 kali lipat 25.000. 25.000 tambah 60 kantongnya sisa yang gua bawa 55. Hari kedua Bang saya sedekain sama termos-termosnya. Jadilah kemudian gerobak. Begitu gerobak saya sedekain lagi, kemudian saya kerja sama PBB waktu itu sama United Nations yang WHO. Dibayar 50.000 per hari tahun itu. Saya mikir gila ya ilmu sedekah ya. Akhirnya saya pencet terus, bak, saya injak terus. Sampai kemudian akhirnya dibukalah rezeki sama Allah. Nah saya kalau ngelihat orang-orang susah tuh, saya kayak maksa gitu loh. Kayak lampu merah itu kan kalau nggak dipaksa berhenti lu celaka. Gue lagi seneng jalan kok nggak bisa, ini lampu merah, lu harus berhenti. Lagi enak-enak menikmati pemandangan, lampu hijau, lu harus jalan. Ini pemaksaan nih, saya lagi enak nih lampu merah, nggak bisa, lampunya udah hijau. Nah kita kan juga gurunya bukan guru renang. Kalau saya guru renang, ya gue paksa renang lah, ya kan? Kalau gue guru senam, gue paksa senam. Gue guru masak, gue paksa masak. Lah gue lagi ngajar sedekah, ya gue paksa sedekah lah. Nah di sini yang rancunya orang menuduh saya memakan duit sedekah. Padahal dari dulu saya nggak pernah makan duit Bang. Dari dulu saya makannya nasi. Jadi duit sedekah itu Bapak kemanain? Itu terserah panitia. Oh. Kan diundang nih sama panitia. Saya hajar nih ngomong sedekah, bang. Dan saya udah tantangin terbuka. Termasuk hari ini saya tantangin. Anda ada panitia nih dari tahun 99 sampai tahun 2021 yang pernah ngundang saya. Bila ada 1, saya pasang tarif. 2, saya bawa duit Anda. 3, sedekahnya saya gondol. Langsung lapor ke Kopi Joni, kalau bener saya langsung berhenti jadi ustadz. Berhenti dah gue ngajar. Ngapain sih kita bawa duit orang? Kira-kira begitu. Artinya ini terbuka loh. Ini layar kaca loh. Jadi Ustadz sekaligus juga membenarkan bahwa memang Ustadz dalam berbagi syariah ya, berbagi khotbahnya memang sering quote unquote memaksa karena Ustadz merasakan dulu dari susah berkat bersedekah Jadi terangkat gitu segala sesuatu. Tapi kan maksanya bukan nyopotin loh Bang, maksanya jadi kan kekayaan Bapak itu akhirnya sumbernya dari apa? Dari bisnisnya itu dari mana? Iya bisnis asli, kita ada bisnis food, ada beverage, ada hotel, ada travel. Sumbernya dari mana dulu duitnya? Ya sumber halal lah. Misalkan halangnya dari mana? Ya kayak Wirda putri saya, dia jualan kosmetik. Anak sekecil aja transaksinya udah lumayan, nah saya dari situ ada. Ada aja Bang, orang kalau ahli sedekah Bang, kalau dia rajin ngeluarin duit buat orang lain, percaya omongan saya, itu ada aja rezekinya. Kebuka pintu-pintu berkah. Cuman digoncengin naik motor doang dapat duit. Nggak percaya? Saya banyak sedekah sama wanita. Iya. Berarti boleh tanya nggak? Boleh. Berarti kalau misalnya kita bersedekah itu tidak harus dengan nominal ya? Yes. Seberapa besar gitu? Iya, senyuman sedekah, menyapa orang sedekah. Udah dapat lebih tuh berarti? Ya lebih.
Mantap dong. Iya dong, bener. Senyum aja kita berbuat baik aja sebenarnya udah sedekah ya Tat ya. Iya. Tat, mohon maaf lagi. Iya saya maafin. Lagi. Gue agak enak nih mau Ustadz. Sekali biasa kita itu ketemu dalam kondisi suasana yang nikmat gitu ya. Ini nikmat ini. Ini nikmat yang berbeda yang Oh, Tuhan saya kasih bisa ya. dekat sama abang kita. Iya, Ustadz juga mungkin bisa klarifikasi ya. Iya. Ada artikel yang bilang kalau Ustadz dulunya saat muda ya, ini pernah keluar masuk penjara. Apakah berita ini benar atau salah? Bukan cuma bener udah saya tulis. Jadi buku pertama yang saya tulis itu di dalam penjara. Berarti betul ya Tat ya? Ya tapi kita emang orang zaman dulu. Kita orang zaman dulu. Kita di penjara tuh kena pasang badan belain orang. Saya mau orang Berantem. Tat. Kita orang Betawi Ji. Kalau udah cerita ada masalah, udah gue yang maju. Gitu. Saya emang gak pernah merasa merendah. Gak pernah merasa hina. Karena pernah masuk penjara. Iya, malah di penjara itulah saya belajar nulis. Kemudian saya ngapal Quran juga di penjara. Ya, Jadi penjara itu bukan sesuatu yang jelek. Oke. Bagus dan gak lama juga itu tahun 98 sama 99. Sekali apa berapa kali Tat? 2 kali. 2 kali memang udah diakui sama Ustadz dan bahkan Nah udah saya tulis kok. Kisahnya malah udah disinetronin di Mahakasih zaman dulu. kalau Iya, gitu, sama MNC Group. kalau gitu, Bapak Ustadz sama saya kita mirip-mirip kita Masa? sama-sama kenapa Bang berprestasi. Hotman? Berprestasi. Iya, Bang pokoknya saya banyak kesalahannya bang. iya benar. Ditunggu nggak apa-apa. Saya nggak pernah baper juga kok. Artinya masyarakat kalau emang mau jewer-jewer saya ya please nggak apa-apa. Seneng kok. Lihat aja saya nggak pernah ngamuk-ngamuk. Oke, dari pihaknya Ustadz sendiri, keinginannya sebenarnya apa? Tadi kan Abang udah sampaikan. Udah kalau kasus begini tadi menurut Abang kenapa nggak didamain aja? Ya kan Ya Bang? karena memang yang sekarang ini kan cuma satu kasus. Saya lihat gugatan perdatanya sangat jumlah duitnya kecil banget Ya, dibandingkan dengan proyek yang cukup gede begini. oke. Ya, kok Ya kenapa udah nggak dipulangin tanya pula, aja gitu ya. loh. Cuma di bawah 200 juta gitu loh. Tapi tadi Ustadz bilang katanya mau gaspol terus. Jadi Ustadz pengennya kalau memungkinkan damai atau memang udah lanjutin aja supaya ketahuan kebenarannya siapa. Gimana Tat? Iya, jadi ini kan persidangan juga kita harus hormati. Ya. Belum terjadi Ya. tanggal 6 Januari kan. Gimana saya minta doa. Pokoknya yang penting bila ada hak orang yang Ya. memang belum saya selesaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih saya umur panjang bisa menyelesaikan itu semua. Baik. Dan saya bisa menjadi ustadz yang benar, Amin, yang amin, lempeng amin. gitu. Biar gimana pokoknya saya banyak salahnya lah. Ya, Minta kita manusia didoain. banyak kekurangan ya Tat Iya ya. benar. Benar. Tetap terbuka untuk diingatkan. Yes. Tadi Ustadz bilang dijewer asal caranya yang sopan dan sesuai. Nggak apa-apa, nggak sopan juga. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin. Bebas ya Tat ya. Terima aja. Oke, Tat sehat ya. Sehat. insya Semoga Allah. selalu bisa Amin, ya Allah. hal yang baik dalam selamanya, makasih. dalam kehidupan pribadinya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, abis ini masih ada sesuatu yang seru lagi juga ya. Apa dan siapa saat lagi tetap di Hotman Paris.